Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, renungan kita berjudul Teknik Kintsugi. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Pada abad ke-15 di Jepang, hiduplah seorang shogun bernama Ashikaga Yoshimasa. Seorang penguasa yang dikenal bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena kecintaannya terhadap seni dan keindahan. Suatu ketika mangkuk teh kesayangannya retak. Yoshimasa mengirimkan mangkuk teh tersebut ke Tiongkok untuk diperbaiki, berharap benda berharga itu dapat kembali seperti semula. Namun ketika mangkuk itu kembali, ia mendapati perbaikannya dilakukan dengan sambungan logam yang tampak kasar dan mengganggu nilai estetika. Kekecewaan ini justru mendorong lahirnya inovasi baru di Jepang. Para pengrajin berusaha menemukan metode yang bukan hanya memperbaiki keramik, tetapi juga menambahkan nilai keindahan. Dari proses itulah lahir teknik kintsugi, yang secara harafiah berarti sambungan emas. Kintsugi dikerjakan dengan cara menggunakan pernis khusus yang dicampur dengan bubuk emas, perak, atau platinum untuk menyambungkan kembali pecahan keramik. Alih-alih menyembunyikan retakan, teknik ini justru menonjolkan garis patahan sebagai bagian dari desain yang utuh dan artistik. Setiap sambungan yang diperbaiki memperlihatkan kilau logam mulia, menjadikan benda yang rusak itu tampak lebih unik dan bernilai daripada sebelumnya. Dari waktu ke waktu, kintsugi tidak hanya dikenal sebagai teknik perbaikan, tetapi juga dihargai sebagai bentuk seni bernilai tinggi dalam budaya Jepang. Kolektor, pecinta seni, dan masyarakat pada umumnya melihat bahwa keramik yang telah melalui proses kintsugi memiliki keindahan baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Hingga kini kintsugi tetap menjadi warisan budaya Jepang yang terkenal di seluruh dunia. Dihargai bukan hanya karena teknik pengerjaannya yang rumit, tetapi juga karena daya tarik visualnya yang menawan. Pemazmur menulis, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat ini muncul di tengah pujian bangsa Israel setelah masa pembuangan, saat mereka kembali dari kehancuran dan merasakan pemulihan dari Tuhan. Pemazmur menegaskan bahwa Allah tidak hanya berkuasa membangun kembali kota dan bangsa, tetapi juga hati yang hancur. Sama seperti kintsugi yang menonjolkan retakan dengan emas, Allah pun tidak menghapus jejak luka kita, melainkan menjadikannya bagian dari kesaksian hidup yang berharga. Saat ini kita diajak melihat masa lalu bukan sebagai aib, melainkan tempat di mana kasih Tuhan bekerja. Tantangan bagi kita adalah, maukah kita menyerahkan retakan hidup kita pada Allah dan percaya bahwa Ia sanggup menjadikannya indah dengan garis emas yang memancarkan kilauan dan kekuatan yang baru? Maukah kita berhenti menutup-nutupin luka dan membiarkan Tuhan menyentuhnya? Maukah kita mengizinkan kisah hancurnya hati dipakai sebagai sarana menguatkan orang lain? Dan maukah kita percaya bahwa di tangan Allah, hidup yang retak bisa jauh lebih indah daripada hidup yang tidak pernah terluka? Kata-kata bijak. Allah sanggup mengubah hati yang retak menjadi hati yang penuh damai tanpa melupakan luka retak yang pernah ada.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu Engkau telah membalut dan menyembuhkan luka-luka batinku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.